Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Shiva, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai pemetaan biofisik lahan pada Kabupaten Wonosobo yang menjadi salah satu rangkaian dalam praktikum pemetaan tata guna dan lahan. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yakni Maila Asfiani, Luna Krasota, Naswahani, dan saya sendiri Olivia Shiva. Kabupaten Wonosobo terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah seluas 984,7 km persegi atau 98.468 hektar. Keadaan topografi pada wilayah Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besarnya atau 56,37%-nya memiliki kemiringan lereng antara 15 hingga 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250 hingga 2.250 mdpl. Selain itu, Kabupaten Wonosobo juga dapat ditinjau dari struktur geologinya yang termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan prawater yang sering mengalami bencana alam, terutama pada musim penghujan seperti tanah longsor, gerakan tanah runtuh, dan gerakan tanah merayap. Pada acara ini diperlukan alat berupa laptop dan ARGIS serta bahan berupa peta administrasi wilayah, peta kelerengan, peta rata-rata curah hujan tahunan, serta peta jenis tanah pada wilayah Wonosobo. Secara umum, langkah kerja yang dilakukan pada acara ini adalah mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian membuat peta jenis tanah, peta kelerengan, dan juga peta curah hujan yang kemudian akan dilakukan overlay dengan cara intersect pada 3 parameter tersebut. Setelah itu dilakukan klasifikasi LMU pada fitur attribute table dan kemudian dilakukan layouting. Peta administrasi didapatkan melalui website tanahair.indonesia.go.id, yakni pada bagian peta per wilayah. Kemudian dipilih lokasi wilayah Wonosobo dan diunduh dengan cara diklik kanan pada bagian tersebut. Langkah pertama dalam membuat peta curah hujan adalah dengan diunduh data yang diperlukan, yaitu data curah hujan bulanan pada tahun 2023 melalui website Climate Hazard Center. Kemudian data yang telah diunduh tersebut diinput pada ArcGIS dan dijumlahkan melalui fitur sel statistik sehingga menjadi data curah hujan dalam 1 tahun. Kemudian dilakukan konversi data yang tidak bernilai menjadi 0 melalui fitur map algebra, yakni pada fitur set 0, agar visualisasi pada peta hanya mencakup data curah hujan di wilayah daratan. Kemudian dilakukan konversi di raster to point dan dilakukan penyesuaian titik dengan dilakukan klip dengan wilayah administrasi Wonosobo, serta dilakukan penyesuaian projection dengan fitur define projection. Kemudian dilakukan interpolasi dengan fitur IDW, dan yang terakhir adalah melakukan klasifikasi dengan reclassify. Pengklasifikasian kelas curah hujan pada acara ini didasarkan pada Aziza et al. 2021, di mana membagi kelas curah hujan menjadi 5 kelas, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya dalam pembuatan peta kelerengan, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah mengunduh data terlebih dahulu, yakni raster Demnas wilayah Wonosobo dari website tanahair.indonesia.go.id. Setelah itu dilakukan penggabungan raster dan juga dilakukan project raster menjadi UTM, yakni menjadi WGS 1984, serta dilakukan pemotongan raster sesuai dengan wilayah kajian. Setelah itu dilakukan pembuatan slope dengan fitur slope pada bagian raster surface. Kemudian, kelerengan tersebut dilakukan klasifikasi dengan fitur reclassify yang bereferensi pada Aziza et al. 2021, di mana kelas kelerengan dibagi menjadi 5 kelas, yakni datar pada 0 hingga 8%, kemudian landai pada 8 hingga 15%, bergelombang dari 15 hingga 25%, kelerengan curam pada 25 hingga 40%, dan sangat curam pada kelerengan yang lebih dari 40%. Kemudian dalam pembuatan peta jenis tanah, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan data dengan mengunduh Digital Soil Map of the World dengan format save file dari website GeoNetwork. Kemudian, data tersebut diinput pada ArcGIS dan dilakukan pemotongan atau klip sesuai dengan batas administrasi wilayah Wonosobo. Setelah itu dilakukan simbologi sesuai dengan jenis tanah yang ada pada wilayah kajian. Kemudian dalam pembuatan peta biofisik lahan, langkah pertama yang dilakukan adalah menginput data yang dibutuhkan dalam pembuatan peta biofisik, yakni parameter yang telah dibuat sebelumnya, yakni peta kelerengan, peta curah hujan, dan peta jenis tanah.
Setelah itu dilakukan overlay dengan cara intersect, lalu dilakukan penyesuaian pada atribut tabel, yakni menghapus kolom atau data-data sehingga hanya berisi data yang diperlukan, yakni domsoy dan keterangan jenis tanah, curah hujan beserta keterangannya, dan kelerengan beserta keterangannya. Setelah itu ditambahkan field baru dengan tipe teks dan dilakukan klasifikasi LMU pada wilayah kajian. Setelah itu dilakukan layouting. Dari pengolahan data yang dilakukan, didapatkan bahwa curah hujan pada wilayah Wonosobo mayoritasnya adalah sangat tinggi dengan luas 83.901 hektar, di mana kelas sangat tinggi ini memiliki curah hujan sebesar lebih dari 2.500 mm per tahun. Kemudian diikuti dengan curah hujan tinggi dengan luas 18.853 hektar. Dari pengolahan data jenis tanah yang telah dilakukan, di wilayah Wonosobo didapatkan 5 jenis tanah, yakni jenis tanah litosol, ochrik andosol, pelik vertisol, vertik luvisol, dan vitrik andosol. Di antara 5 jenis tanah ini, vertik luvisol mendominasi wilayah Wonosobo dengan luas 32.170 hektar, yang diikuti oleh litosol dan vitrik andosol. Pada pengolahan data untuk peta kelerengan di wilayah Wonosobo didapatkan 5 kelas kelerengan di wilayah Wonosobo, yakni datar, landai, bergelombang, curam, dan juga sangat curam. Mayoritas kelerengan di wilayah Wonosobo adalah bergelombang atau sebesar 15 hingga 25% seluas 38.972 hektar. Kemudian juga diikuti dengan curam seluas 25.436 hektar, landai seluas 16.950 hektar, sangat curam dan juga datar. Kemudian setelah dilakukan intersect pada 3 parameter yang digunakan, didapatkan 33 LMU pada wilayah Wonosobo. Dari 33 LMU yang didapatkan, diketahui bahwa LMU 16 merupakan LMU dengan luas yang paling luas, yakni 20.136 hektar, dengan karakteristik curah hujan yang tinggi, jenis tanah vertik luvisol, dan kelerengan bergelombang atau sekitar 15 hingga 25%. Pemetaan biofisik lahan pada acara ini dibuat dengan berdasarkan LMU. LMU atau Land Mapping Unit merupakan satuan lahan terkecil yang memiliki kesamaan kondisi biofisik. Salah satu fungsi LMU adalah untuk melakukan evaluasi penggunaan lahan yang tepat. Terdapat 33 LMU dengan 5 kelas kelerengan, 2 kelas klasifikasi curah hujan, dan 5 jenis tanah. Diketahui bahwa LMU terluas adalah LMU 16 dengan luas 20.136 hektar yang diikuti oleh LMU 27 yakni 9.864 hektar dan LMU 22 dengan luas 8.794 hektar. Berdasarkan LMU ini, maka nantinya akan dapat dilakukan evaluasi penggunaan lahan yang tepat, seperti contohnya adalah bagaimana aktivitas pertanian itu tepat dilakukan pada kelerengan yang datar hingga landai, yakni penerapannya pada wilayah Wonosobo adalah pada LMU 8, 11, 12, 15, 23, 26, 27, dan 30. Kemudian pada kelerengan yang sangat curam pada kelerengan lebih dari 40%, maka arahan penggunaan lahan akan diarahkan pada kawasan lindung seperti pada LMU 2, 5, 19, 22, dan 33. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pada wilayah Wonosobo dapat digunakan 3 parameter biofisik, yakni jenis tanah, kelerengan, dan curah hujan. Setelah dilakukan overlay pada area kajian dengan data-data parameter yang dimiliki, didapatkan 5 kelas kelerengan, 2 kelas klasifikasi curah hujan, dan 5 jenis tanah. Land Mapping Unit yang merupakan satuan lahan terkecil yang memiliki kesamaan kondisi biofisik menunjukkan bahwa wilayah Wonosobo didapatkan 33 LMU yang memiliki kombinasi parameter yang berbeda-beda.